pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau beri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat semua? Alhamdulillah sehat. Kita memulai pelajaran. Silakan Nadia memimpin doa. Serunya siapa? Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Shadaqallahul azim. Hadir semua? Tidak Ya. Siapa yang tidak hadir? Muhammad Yusuf Yusuf dengan Imran Kenapa Yusuf? sakit. Kalau Imran? Sakit. Ya, nanti kita sama-sama nyebut ya, insyaallah. Masih ingat materi minggu lalu? Masih. Apa coba? Pancasila sebagai dasar negara. Siapa yang bisa menjelaskan arti Pancasila sebagai dasar negara? Saya, Bu. Silakan Fani. Dipandang dan dipahami sebagai pedoman dalam pengaturan kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan yang mencakup berbagai bidang kehidupan atau pedoman dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Terima kasih Fani. Pada materi kali ini kita akan belajar tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Sudah pelajari semua di rumah, nak? Sudah. Ada yang bisa menjelaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Silakan Sarul. Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan sari dan nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa yang digunakan untuk merencanakan berbagai persoalan dalam pengaturan kehidupan masyarakat dan ketatanegaraannya, baik urusan dalam negeri maupun urusan luar negeri. Oke, terima kasih Sarul. Sebelum kita lanjut, Ibu akan menyampaikan apa manfaat mempelajari Pancasila sebagai pandangan hidup. Perhatikan, Pancasila dianggap memiliki nilai-nilai yang dijadikan dasar dan motivasi dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baik, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Ya, perhatikan. Melalui kegiatan proyek, peserta didik dapat membuat gambar simbol pada setiap sila dalam Pancasila
kemudian menguraikan makna dan nilai luhur yang terkandung pada simbol sila dalam Pancasila dan menyajikan hasil produk dengan benar. Sebelum lanjut, Ibu akan bertanya dulu tentang nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila. Ya, perhatikan. Siapa yang bisa memberikan contoh membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan di keluarga? Sebutkan 2 contoh. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Silakan, Nadia. Berbakti kepada orang tua, saling menghormati sesama anggota keluarga. Terima kasih, Nadia. Selanjutnya, siapa yang bisa memberikan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah? Saya, Bu. Silakan, Fani. 1. Menghormati teman yang berbeda agama. 2. Menjalankan perintah agama masing-masing. Terima kasih. Terakhir, yang bisa memberikan contoh penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat? Silakan, Sahrul. Mengedepankan musyawarah ketika mengambil setiap keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan berdampak baik bagi semua pihak. Terima kasih. Berarti belajar semua di rumah ya? Oke, silakan perhatikan. Ibu akan menyampaikan materi pada pertemuan kali ini. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kalian pasti memiliki nilai-nilai di dalam diri yang menjadi acuan bagi kalian dalam bergaul, baik dalam kehidupan di sekolah maupun sehari-hari. Nilai-nilai itu terbentuk dari serangkaian proses belajar dan pengalaman hidup yang kalian jalani sampai saat ini. Lalu, nilai-nilai itu membentuk pandangan hidup kalian. Demikianlah gambaran Pancasila bagi negara dan bangsa Indonesia. Pancasila merupakan kristalisasi dari pengalaman hidup dalam sejarah panjang Indonesia yang telah membentuk karakter, perilaku, etika, tata nilai, dan norma yang telah membentuk menjadi pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup sendiri adalah suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian dari nilai-nilai luhur. Artinya, Pancasila merupakan nilai-nilai dasar dan luhur bangsa Indonesia yang menjadi acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai Pancasila adalah Pedoman hidup bermasyarakat dan bernegara. Oke, pandangan hidup merupakan Cara pandang, pedoman, dan akhlak seseorang untuk menjalani nilai-nilai dan kehidupan hidupnya. Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan Segala nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam pengaturan kehidupan masyarakat dan tata negaraannya, baik urusan dalam negeri maupun urusan luar negeri. Oke. Bangsa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup. Dengan demikian, segala aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai dasar Pancasila adalah asas-asas yang diterima sebagai dalil yang bersifat mutlak. Perhatikan, apa arti Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Yaitu merupakan cara pandang, pedoman, dan arahan bagi seseorang untuk memandang diri sendiri dan menentukan
berikutnya. Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan sari dari nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa yang digunakan untuk memecahkan berbagai persoalan dalam pengaturan kehidupan masyarakat dan ketatanegaraan, baik urusan dalam negeri maupun urusan luar negeri. Demikianlah materi untuk hari ini. Sekarang kita sudah membagi menjadi 5 kelompok seperti kelompok minggu lalu ya, masih tetap. Apa yang akan kita lakukan? Perhatikan bagaimana mekanisme pelaksanaan sebentar. Jadi sebentar setiap kelompok menggambar simbol dari sila di dalam Pancasila. Karena 5 kelompok, maka ibu akan membagi 5 juga, ya. 5 simbol ini. Simbol sila pertama, yaitu simbol bintang. Simbol bintang itu digambar oleh kelompok 1. Kemudian dijelaskan makna dari simbol bintang dan diuraikan nilai-nilai luhur yang terkandung di sila pertama. Sila pertama apa bunyinya? Kelompok 1. Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Kelompok 2 akan menggambar simbol apa? Rantai. Ya, simbol rantai. Setelah menggambar simbol rantai, menjelaskan apa makna simbol rantai dan menguraikan nilai-nilai luhur yang ada di sila kedua. Apa bunyi sila kedua?
waktu 30 menit. Sesuaikan warnanya ya, karena warna memiliki makna. Warna merah maknanya berani. Warna putih melambangkan kesucian. Warna hitam melambangkan keabadian. Kalau warna hijau itu melambangkan kesuburan. Warna kuning melambangkan kejayaan, kemegahan. Ingat ya, di kelompok 2 jumlah rantai itu 17, jangan sampai lebih. Karena ada maknanya. Kenapa berjumlah 17? Ya, ada sudah selesai, tinggal diwarnai. Diusahakan 30 menit sudah selesai ya semua. Gambarnya, kemudian mencari apa makna dan simbol yang kalian gambar, dan menguraikan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam sila dalam Pancasila. Rupiah sudah menggambar bintang, tinggal mewarnai. Bayu juga sudah menggambar kepala bantengnya, berbingkai. Ini sudah menggambar padi dan kapasnya. Juga sudah selesai, tinggal mewarnai. Pintar ya semua menggambar. Alhamdulillah. Ya, ingat dasar kepala banteng warna merah artinya berani. Warna merah berarti berani. Nah, apabila kapasnya sudah selesai, tinggal dibingkai saja.
Sudah semua ya gambarnya, tinggal mewarnai. Ada yang warnai sebagian. Sebentar Ibu akan nilai itu performa dan gambar. Apa benar warnanya? Coba ya. Nilai. Ada yang sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Sudah hampir ya? Iya, Bu. Sudah selesai? Alhamdulillah. Oke, baik. Sudah 30 menit pas ya waktunya. Kalian akan menunjukkan gambar yang telah dibuat dan menjelaskan apa maknanya, makna simbol tersebut, dan menguraikan apa nilai-nilai yang terkandung di dalam sila yang kalian gambar simbolnya. Sudah sesuai ya? Warnanya warna hijau. Melambangkan apa? Kesuburan. Oke, terima kasih Nadia dari kelompok 3. Tepuk tangan kelompok 3. Dari kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan makna dan nilai luhur yang terkandung pada sila kedua. Nah, inilah gambar yang saya buat dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya yaitu rantai. Rantai maknanya mengandung maksud bahwa rantainya berjumlah 17 dan saling sambung menyambung, tidak terputus. Tersambungnya itu melambangkan generasi penerus turun-temurun. Adapun nilai luhur yang terkandung pada sila kedua, yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan, sosial, warna kulit, dan sebagainya. Itulah yang bisa saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita lanjut di kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan makna dan nilai luhur yang terkandung pada sila kita, yaitu Persatuan Indonesia. Adapun gambar yang saya buat dari sila ketiga, kurang lebih gambarnya seperti ini, Ya. yang menyimbolkan pohon beringin yang bermakna melambangkan tempat berteduh atau menyenduh. Adapun nilai luhur yang terkandung pada sila ketiga, yang pertama, mampu menetapkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bagi bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Hanya ini yang bisa saya
keempat ingin mempresentasikan hasil gambar dari leluhur sila yang keempat, yaitu adapun gambar yang telah saya gambar yaitu kepala banteng. Simbol kepala banteng maknanya diartikan sebagai tenaga rakyat. Adapun nilai luhur yang terkandung dalam sila keempat yaitu sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Itulah yang saya sempat sampaikan terhadap sila keempat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bayu. Silakan duduk. Kita lanjut terakhir kelompok 5 ya. Maaf, kita lanjut di kelompok terakhir yaitu kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan makna dan nilai luhur yang terkandung pada sila kelima. Adapun gambar saya dari kelompok 5 kurang lebih seperti ini. Simbol dari sila kelima yaitu padi dan kapas. Adapun maknanya dijadikan sebagai dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai luhur yang terkandung pada sila kelima yaitu mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana keluargaan dan kegotong royongan, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Itu saja yang bisa saya presentasikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk semua kelompok. Oke, terima kasih ya nak. Baik, kita akan menyimpulkan bersama, ya. Menyimpulkan bersama apa yang telah kalian presentasikan. Yang pertama, sila pertama simbolnya bintang. Oke, kita lanjut di sila kedua. Simbolnya adalah banteng. Kemudian nilai luhur yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab apa? Mengakui dan memperlakukan seluruh manusia sesuai dengan harapan dan martabatnya sebagai makhluk manusia. Oke, kita lanjut di simbol sila ketiga yaitu pohon beringin. Nilai-nilai luhur yang terkandung pada sila ketiga apa? Mampu menyerahkan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sila keempat, simbolnya Kepala banteng. bunyi sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan berwarga. Nilai-nilai luhur pada sila keempat. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kehidupan hak dan kewajiban yang sama. Terakhir, sila kelima, simbolnya Padi dan kapas. bunyi sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai luhur pada sila kelima. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu semua. Masih semangat? Semangat. Alhamdulillah. Baik, kita telah menyimpulkan bersama. Ibu akan berefleksi pembelajaran pada hari ini. Apa manfaat yang diperoleh dari mempelajari kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Silakan, Pani. Manfaat yang saya dapat dari
mempelajari kedudukan dan fungsi Pancasila, yaitu kita dapat banyak mengetahui tentang Pancasila sebagai dasar negara, dan kita juga dapat mengetahui tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Terima kasih. Lanjut, apa sikap yang kalian peroleh dari proses pembelajaran yang telah dilakukan? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Silakan Nadia. Kita menjadi lebih mengerti tentang aspek apa saja yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Apa manfaat yang diperoleh melalui proses pembuatan proyek yang telah dilakukan? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Silakan Manfaat sambung. yang kami dapatkan dari proses pembuatan proyek adalah kami dapat mengetahui ada berapa simbol Pancasila dan namanya, yaitu Pancasila memiliki simbol 5 simbol, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, simbolnya adalah bintang. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, simbolnya adalah rantai. 3. Persatuan Indonesia, simbol dari sila ketiga adalah gunung beringin. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam memusyawarahkan perwakilan, simbolnya adalah kepala banteng. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, simbolnya adalah padi dan kapas. Terima kasih. Kita lanjut di pertanyaan terakhir. Apa rencana tindak lanjut yang akan kalian lakukan? Apa rencananya? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Oh ya, silakan. Nomor 3. Membangun masa depan, membuat orang tua bangga, membangun bangsa lebih baik, membangun sikap anti korupsi. Oke, terima kasih. Oke, untuk hari ini cukup sampai di sini. Silakan ditumpul tugasnya, Nak. Terima kasih sudah menyelesaikan tugas dengan baik, dengan tepat waktu. Yang belum selesai tugasnya minggu depan ya, dikumpul gambarnya. Iya, Bu. Baik, untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Untuk minggu depan silakan diperhatikan, Nak. Untuk kegiatan materi minggu depan, yaitu kalian pelajari di rumah ya, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber. Bisa kalian pelajari di buku siswa PPKN kelas 8 halaman 11. Untuk lebih mendetail dari materi ini bisa kalian cari di Google ya, jadi silakan dimanfaatkan HP-nya ya untuk mencari dan menggali ilmu sebanyak mungkin, terutama kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari. Untuk hari ini cukup sampai di sini, dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum kita pulang, kita berdoa bersama. Silakan Bang, pemimpin doa dibereskan dulu semua. Dirapikan semua bukunya, kemudian kita berdoa sebelum pulang. Silakan Bang, pimpin doa sebelum pulang. Seluruhnya siap beri salam. Baca doa pulang.
Silakan dari sini, mulai.